Halo semuanya dan selamat datang kembali di channel kami. Sepasang suami istri bernama War dan Tiene hidup di sebuah padang rumput. War suka melihat burung di alam, serta selalu membawa teropong dan bukunya. Suatu hari, ketika dia di hutan, dia mendengar suara burung berkicau. Dia pergi mencari asal suara itu, dan menemukan makhluk kecil di tanah. Ketika War mengangkat makhluk itu, dia mempunyai tubuh seperti manusia dengan sayap burung. Dia melihat ke atas untuk mencari induknya, tetapi tidak menemukan apa-apa. Dia terkesima dengan makhluk itu, jadi dia membawanya pulang dan menunjukkannya kepada Tiene. Mereka menaruh bayi itu di dalam keranjang, dan Tiene menyarankan untuk menelepon polisi. Tetapi War mau menunggu hingga orang tuanya datang. Buset, apa yang diharapkannya? Manusia separuh burung juga? War kemudian melihat Tiene sedang bermain dengan bayi itu. Mereka berdua tidak mempunyai anak, dan senang dengan kehadiran bayi itu. Mereka berpikir untuk mengadopsinya jika tidak ada yang datang dan mengambilnya. Mereka terpesona dengan bayi itu hingga malam, dan memutuskan untuk memberi dia nama Figelje. Keesokan harinya, Tiene membeli boneka Barbie untuk mengenakan bajunya kepada Figelje. War juga merakit kereta bayi, agar dia dapat menunjukkan bayi ini ke tetangga mereka. Wah! Kalau di zaman sekarang, pasti sudah viral dan masuk TikTok ya. Tetapi mereka sudah mempersiapkannya, dan Tiene menjahit baju ponco untuk menyembunyikan sayapnya. Setelah siap, mereka pun membawa Figelje berjalan-jalan. Para tetangganya juga senang melihat Figelje, karena akhirnya mereka berdua mengadopsi bayi. Ketika mereka bertanya mengapa tubuhnya kecil, War dan Tiene segera kabur dari sana. Beberapa waktu berlalu, dan Figelje sudah mulai besar. Tetapi sampai sekarang, dia tidak dapat berbicara, hanya mengucapkan kicauan seperti layaknya seekor burung. Dia juga mulai belajar untuk terbang, dan semakin hari dia semakin mirip dengan burung ketimbang manusia. Tiene agak frustasi, karena dia lebih suka jika anaknya normal, bukan seperti burung. Meskipun demikian, Tiene masih mencoba mengajari Figelje berbicara dan makan layaknya manusia. Mereka pun juga membuat tempat tidur baru supaya dapat tidur bersama dengan mereka, tetapi Figelje lebih suka untuk tidur di antara mereka berdua. Suatu hari, Tiene mendengar Figelje mengucapkan ini, dia mengira Figelje memanggil dia mama dengan sebutan itu. Jadi dia semakin gencar mengajarkan alfabet kepada Figelje, tetapi tampaknya dia tidak paham juga. Dia juga melihat Figelje memakan serangga di lantai, jadi dia memberi Figelje cacing, dan mengajarkannya untuk makan menggunakan kakinya. Tetapi lagi-lagi Figelje tidak kunjung paham. Dia menjadi stres, dan berpikir kalau Figelje lebih baik meniru orang yang ada di sekitarnya. Jadi suatu hari mereka mengajak Figelje makan di restoran. Ide gila apa lagi ini? Di restoran Figelje melihat burung dalam sangkar yang mengepakkan sayapnya, jadi Figelje pun menirunya. Tiene menjadi takut orang lain melihat Figelje, jadi dia membawa Figelje ke kamar mandi dan menyuruh dia mengepakkan sayapnya di sana sambil dia menunggu di luar. Ketika Figelje tidak kunjung keluar, Tiene melihat ke dalam, dan jendelanya telah terbuka. Figelje telah keluar dari sana dan terbang untuk pertama kalinya. Tiene memanggil namanya dengan keras, tetapi Figelje tidak menghiraukannya. Dia kemudian pulang ke rumah untuk menunggu Figelje. Ketika War pulang, Tiene menyampaikan apa yang terjadi. Mereka takut Figelje tidak tahu jalan pulang, jadi mereka pergi ke kota untuk mencarinya. Sementara itu Figelje sedang bersenang-senang terbang di antara burung. Tetapi dia belum terbiasa, dan dia kehilangan keseimbangan serta terjatuh di ranjang milik seorang gadis cilik bernama Luce. Luce melihat Figelje dan dia kagum dengan sayap Figelje. Luce bertanya dari mana dia mendapatkan sayap, tetapi Figelje menjawab dari lahir. Mereka berdua menjadi akrab, dan karena Luce tidak mendapat perhatian ayahnya, dia senang mendapat teman baru. Luce juga berpura-pura menjadi seekor burung, dan dia mengajak Figelje keluar. Figelje dengan mudahnya terbang dan tidur di ranting pohon di atas, sementara Luce hanya mampu memanjat pohon dan tidur di bagian bawah. Sementara itu, War dan Tiene telah tiba di kota, dan ketika mereka mencari penginapan, semua kamar telah penuh. Jadi mereka terpaksa tidur di bawah pohon, di mana Luce dan Figelje juga tidur di sana. Yah, memang kalau jodoh ya tidak akan kemana ya guys. Pagi harinya Luce berbicara dengan mereka, dan mengatakan kalau ada anak mirip burung yang tidur di atas.
Tetapi Figel J sudah pergi dari sana pagi-pagi buta. War dan Tiene melanjutkan pencariannya, dan Luce pun mengikutinya. Dia ingin membantu mereka menemukan Figel J. Tetapi Tiene enggan dengan kehadiran Luce, karena Luce cukup merepotkan baginya. Tanpa mereka ketahui, Figel J terbang bersama dengan kawanan burung. Tetapi karena tubuhnya yang besar dibandingkan dengan burung yang lain, dia tidak dapat mengikuti mereka, dan beristirahat di atap gereja. Orang-orang melihat Figel J, dan mereka memanggil pemadam kebakaran untuk menolong Figel J. Ketika kru PMK memanjat ke atas, dia melihat Figel J terbang di kejauhan. Mereka mengira seekor elang telah membawa pergi Figel J. Berita ini menghebohkan setempat sehingga muncul berita di televisi. War pun melihat berita itu, jadi mereka memutuskan untuk pergi ke rumah kru PMK tersebut. Di sana mereka bercerita bahwa Figel J adalah separuh burung, dan kru PMK itu berkata kalau dia terbang ke arah selatan. Dia pun juga ingin ikut membantu mereka mencari Figel J, jadi mereka pergi bersama. Tidak jauh dari sana, Figel J sedang duduk di jendela dan beristirahat sebentar. Ketika dia melihat kawanan burung itu melanjutkan perjalanan, dia pun terbang juga. Tetapi kali ini ada pemburu yang menembakkan senapan ke arah kawanan burung tersebut, dan War mendengarnya. Mereka mencari asal suara itu, dan menemukan Figel J sedang terjatuh di dasar sebuah sumur. Mereka kemudian menggunakan peralatan pemadam kebakaran untuk turun ke dasar sumur, tetapi itu hanyalah ponco yang dikenakan Figel J. Pencarian mereka hari ini sia-sia, jadi mereka memutuskan untuk bermalam di hotel. Karena sering bersama, Tiene pun mulai menganggap Luce seperti anak sendiri. Di dalam kamar, Luce melihat anak cowok yang duduk di atap, jadi dia menyusul anak itu dan mereka nongkrong bersama. Di malam hari, anak cowok itu tidur, tetapi dia terbangun karena suara yang mengganggunya. Dia melihat ke bawah kasurnya, dan menemukan Figel J. Dia berlari dan mengajak Luce ke kamarnya. Ketika Luce tiba di sana, Figel J masih ada, jadi mereka bertiga masuk ke kolong tempat tidur dan tidur di sana. Ketika pagi tiba, mereka memanggil War dan Tiene, tetapi lagi-lagi Figel J sudah kabur dari sana. Jadi mereka bersiap-siap untuk melanjutkan perjalanan. Tetapi Luce tidak mau pergi, karena dia menemukan teman baru. Dan anak cowok ini tidak suka kabur dari dia, seperti Figel J. Tiene pun memeluknya dan meninggalkan Luce di sana. Jadi mereka bertiga melanjutkan perjalanan. Tetapi kru PMK itu kehabisan tenaga, jadi dia memutuskan untuk beristirahat di gubuk terdekat. Tinggal War dan Tiene yang melanjutkan perjalanan mereka, hingga mereka pun harus masuk ke hutan dan menyeberangi sungai. Tetapi War pun akhirnya juga menyerah, dan memutuskan untuk bergabung bersama kru PMK untuk beristirahat di sana. Di malam hari, kru PMK mendengar suara kicauan burung, dan dia melihat Figel J sedang terperangkap di antara ranting pohon. Kru PMK itu menolong Figel J, serta mengobati lukanya, dan ketika sudah sembuh, Figel J pun terbang kembali. Keesokan harinya kru PMK bercerita apa yang terjadi, dan dia memastikan kalau Figel J baik-baik saja. Dia pun akhirnya menyudahi perjalanan ini dan memutuskan berpisah dari War dan Tiene. Jadi tinggal mereka berdua yang masih melanjutkan mencari anak mereka. Hingga mereka akhirnya tiba di pantai, dan melihat Figel J bersama kawanan burung sedang terbang ke laut. Mereka pun menyadari kalau Figel J telah tumbuh dan tidak lagi bersama dengan mereka. Meskipun sedih, mereka pun akhirnya memutuskan untuk kembali ke rumah dengan bis. Tetapi ketika War mau naik bis itu, dia mendengar kicauan Figel J, dan lari ke pantai. War mendengar Figel J dalam bahaya, dia pun segera menyelamatkan Figel J yang sedang tenggelam, sambil Tiene mengikuti di belakangnya, serta membawa dia pulang. Akhirnya mereka bertiga kembali bersama, dan War serta Tiene pun sangat happy dengan kembalinya Figel J bersama mereka. Mereka pun merayakan ini dengan minum anggur. Sayangnya kebahagiaan ini tidak lama, karena di pagi hari, Figel J lagi-lagi mencoba untuk kabur, dan dia menabrak jendela. Akhirnya War dan Tiene sadar kalau ini adalah saatnya melepas Figel J pergi, jadi mereka pun membawa Figel J ke lapangan. War dan Tiene mengucapkan selamat tinggal untuk terakhir kalinya, dan mereka melepaskan Figel J terbang ke langit biru.